Pada dasarnya, segala macam muamalah dibolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Begitu pula dengan pacaran. Pada dasarnya, pacaran sebagai sebuah bentuk sosialisasi dibolehkan selama tidak menjurus pada tindakan yang jelas-jelas dilarang oleh syara, yaitu pacaran yang dapat mendekatkan para pelakunya pada perzinahan. Demikian surat Al-Isra, ayat 32 menerangkan. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Al-Quran Surat Al-Isra, ayat 32. Hal ini sangat sinkron dengan hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang seolah menjelaskan model tindakan yang dapat mendekatkan seseorang dalam perzinahan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anha, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah. Ia berkata, jangan sekali-kali seorang laki-laki berkholwat dengan seorang perempuan, kecuali beserta ada mahramnya. Dan janganlah seorang perempuan melakukan musafir, kecuali beserta ada mahramnya. Muttafaq alaihi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara tidak langsung telah memberikan rambu-rambu kepada umatnya mengenai model hubungan laki-laki dan perempuan yang terlarang. Pelarangan itu demi menghindarkan seseorang terjerumus dalam perzinahan, karena pada umumnya perzinahan bermula dari situasi berduaan. Demikianlah dasar hukum dilarangnya pacaran, jika yang dimaksud dengan pacaran itu adalah pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan, bersuka-sukaan mencapai apa yang disenangi mereka, sebagaimana yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia karya Purwodarminto. Akan tetapi, berbeda hukumnya jika yang dimaksud dengan pacaran adalah upaya saling mengenal, menjajaki kemungkinan untuk menjalin pernikahan, dalam momentum khitbah melamar. Karena sesungguhnya hal itu, sama seperti mendukung anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap generasi muda muslim untuk menikah, sebagai solusi menghindarkan diri dari perzinahan. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada kami, hai sekalian pemuda, barang siapa di antara kamu yang telah sanggup melaksanakan akad nikah, hendaklah melaksanakannya. Maka sesungguhnya melakukan akad nikah itu dapat menjaga pandangan dan memelihara far kemaluan. Dan barang siapa yang belum sanggup hendaklah ia berpuasa, sunat, maka sesungguhnya puasa itu perisai baginya. Muttafaq alaihi. Begitu juga sebaliknya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan gamblang mengancam siapapun yang tidak mengikuti sunnahnya, termasuk di dalamnya menikah, sebagai keluar dari golongannya. Demikian ketegasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tercermin dalam hadisnya. Dari Anas radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, tetapi aku, sesungguhnya aku salat, tidur, berbuka dan mengawini perempuan. Maka barang siapa yang benci sunnahku,
maka ia bukanlah dari golonganku. Kedua hadits ini menjelaskan posisi pentingnya sebuah pernikahan bagi seorang, sehingga Rasulullah sendiri membuat anjuran sekaligus ancaman. Oleh karena itulah, pacaran dengan arti meminang atau melamar, dalam upaya mencari kesepahaman, demi menuju jenjang pernikahan dalam Islam dibolehkan. Karena kesempatan seorang muslim memandang muka dan telapak tangan perempuan lain bukan muhrim hanya dalam momen khitbah, tidak pada saat yang lain. Demikian keterangan dalam At-Tahzib fi Adilati Matnil Gayah wa Takrib. Keempat, dari 7 macam pandangan laki-laki terhadap wanita, melihat untuk maksud menikahi. Diperbolehkan memandang muka dan telapak tangannya. Demikian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan perlunya perkenalan, dan menganjurkannya walau dalam waktu yang singkat. Sebagaimana pengalaman Al-Mughirah bin Syu'bah ketika meminang seorang perempuan. Maka Rasulullah berkomentar kepadanya, "Lihatlah dia, wanita itu, sesungguhnya melihat itu lebih pantas dilakukan, untuk dijadikan lauknya cinta untuk kalian berdua." Oleh karena itu, segala macam bentuk pacaran tidak dapat dibenarkan, kecuali jika pacaran yang bermakna khitbah, yang membolehkan seorang lelaki hanya memandang muka dan telapak tangan perempuan, tidak lebih. Artinya tidak melebihi dari muka dan telapak tangan, tidak melebihi saat khitbah, dan juga tidak melebihi dari memandang itu sendiri. Wallahu a'lam.